Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang planet. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama-tama perlu kita ketahui planet itu apa sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat bersama. Oke, jadi planet adalah benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, planet-planet yang ada tampak bercahaya karena dia memantulkan cahaya yang berasal dari sinar matahari. Namun, planet itu dia terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada planet dalam dan ada planet luar. Oke, namun kita lihat dulu urutan planetnya. Oke teman-teman, ini adalah urutan planet. Jadi ini adalah matahari. Kemudian yang pertama itu ada planet Merkurius, kemudian ada Venus, keduanya, ketiganya Bumi, keempatnya itu Mars, kelimanya Jupiter, keenamnya itu ada Saturnus, ketujuh ada Uranus, dan kedelapan itu ada Neptunus. Oke. Jadi teman-teman, yang disebut dengan planet dalam adalah Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Ya. Kemudian yang disebut dengan planet luar itu ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Teman-teman, mengapa keempat 1, 2, 3, sampai 4 ini disebut sebagai planet dalam? Karena planet-planet ini dia jaraknya lebih dekat dengan matahari. Kemudian yang disebut dengan planet luar mulai dari Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus karena dia memiliki jaraknya yang cukup jauh dengan matahari. Oke. Yang pertama, teman-teman, ini adalah jenis-jenis planetnya. Ya, ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Kemudian yang disebut planet dalam, teman-teman, ini keempat planet ini ya. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang disebut sebagai planet luar ada Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita ketahui dulu Merkurius itu apa sih? Oke. Jadi teman-teman, Merkurius itu adalah, di sini kita lihat, ini adalah gambar planet Merkurius. Dia merupakan planet yang letaknya paling dekat dengan matahari sehingga tidak memiliki atmosfer yang tebal karena adanya embusan angin dari matahari. Planet ini tampak di horizon sebelah timur sekitar 2 jam menjelang matahari terbit, dan di sebelah barat dia sekitar 2 jam menjelang matahari terbenam. Permukaan planet ini dia mirip dengan permukaan bulan, yaitu terdapat banyak kawah karena pemboman meteor dan aktivitas vulkanik. Oleh karenanya permukaan planet ini kering, panas, dan sangat minim udara. Oke, kita lanjut ke planet yang kedua. Planet yang kedua teman-teman ada Venus. Planet kedua ada Venus. Jadi keadaan permukaan planet Venus sebagian besar dia berupa dataran rendah ya. Dia sebagian besar berupa dataran rendah, kemudian lereng, dan hanya sebagian kecil dari luas permukaan Venus berupa dataran tinggi menyerupai benua-benua di bumi. Kemudian temperatur di permukaan planet ini dia mencapai 460 derajat Celcius atau sekitar 860 derajat Fahrenheit. Nah, berdasarkan hal seperti inilah maka hipotesis seputar panasnya temperatur di planet Venus yaitu karena tipisnya selubung berupa awan yang mengelilinginya. Kemudian yang berikut, planet ketiga itu Bumi. Nah, Bumi merupakan satu-satunya planet anggota tata surya yang keadaannya paling baik untuk kehidupan.
sehingga kita di bumi bisa hidup, kemudian makhluk hidup lainnya serta berbagai mikroorganisme yang ada. Nah, di bumi terdapat air, udara, serta aktivitas tektonik dan vulkanik merupakan ciri khas yang membedakan dengan planet-planet lainnya. Jadi itu adalah yang menjadi perbedaan planet bumi dengan planet-planet lainnya. Oke, setelah planet bumi kita lanjut ke planet Mars. Oke, sebelum Mars kita bahas dulu Jupiter ya. Nah, Jupiter ini dia merupakan planet terbesar dari seluruh planet anggota tata surya. Dia besarnya mencapai 1.300 kali ukuran bumi. Ya, sebagian besar materi planet ini tersusun dari hidrogen dan helium, cair di mana pergerakannya termasuk lambat dalam mengelilingi matahari. Jadi Jupiter itu termasuk lambat dalam mengelilingi matahari ya. Kemudian yang berikut teman-teman, kita lihat Mars ya. Jadi Mars ini dia merupakan satu-satunya planet anggota tata surya yang diyakini memiliki banyak kemiripan dengan bumi. Hanya saja ukuran planet Mars lebih kecil daripada bumi. Nah, planet Mars juga dia memiliki atmosfer tetapi lebih tipis daripada atmosfer bumi. Hal ini disebabkan oleh kecilnya gaya gravitasi yang tidak dimiliki oleh planet Mars. Nah, permukaan planet Mars terdiri atas dua daerah, yaitu daerah dataran tinggi yang penuh dengan kawah yang berada di selatan dan daerah yang penuh dengan gunung api yang sudah padam di utara ya. Kemudian teman-teman, setelah kita membahas Mars, kita coba lanjut bahas Saturnus. Ini adalah salah satu planet juga ya teman-teman. Ini adalah Saturnus. Jadi Saturnus ini dia merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jadi Saturnus itu dia merupakan planet terbesar kedua ya teman-teman. Kemudian planet ini dia memiliki cincin berlapis. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada cincin berlapis ya. Di sini ya teman-teman ada cincin berlapis. Kemudian berupa artikel-artikel es yang mengelilinginya. Nah, adanya cincin yang unik ini dia menjadikan Saturnus dijuluki sebagai permata tata surya. Jadi karena dia memiliki cincin berlapis sehingga dia dijulukan sebagai permata tata surya ya teman-teman. Kemudian pergerakan planet Saturnus dalam mengelilingi matahari dia lebih lambat dibandingkan dengan Jupiter. Jadi dia mengelilingi matahari ini dia agak lambat ketimbang Jupiter ya. Kemudian hal ini karena letak Saturnus dari matahari lebih jauh daripada letak Jupiter. Jadi teman-teman, antara Jupiter dengan Saturnus letaknya lebih jauh daripada Jupiter ya, jaraknya dari matahari. Kemudian yang kedua itu ada Uranus teman-teman, yang berikut. Coba kita lihat Uranus. Teman-teman, ini adalah planet Uranus. Uranus ini ya dia merupakan planet yang mayoritas bagian-bagiannya berupa es dan batuan. Ya, berupa es dan batuan serta sedikit helium dan hidrogen. Nah, Uranus ini memiliki atmosfer yang jika diamati dari bumi dia tampak berwarna biru kehijauan. Warna tersebut berasal dari gas-gas metana dan hidrogen yang mendominasi atmosfer bumi ya. Kita lanjut. Teman-teman, ini adalah planet Neptunus. Jadi planet Neptunus ini dia berwarna biru ya, biru kehijauan. Kemudian apabila dilihat dari bumi, jadi warna planet Neptunus itu dia biru kehijauan apabila dilihat dari bumi. Kemudian warna tersebut dia berasal dari pancaran gas metana yang terdapat di atmosfernya. Nah, keadaan Neptunus sama dengan keadaan planet Uranus sehingga kedua planet ini disebut planet kembar ya.
Jadi antara planet Uranus dengan planet Neptunus dia hampir-hampir sama warnanya, sehingga kebanyakan orang mengatakan bahwa planet ini adalah planet kembar ya. Jadi teman-teman, mungkin itu yang kita bahas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan follow Instagram saya. Ini nama Instagram saya teman-teman. Oke, terima kasih.